Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas pertanyaan dari YouTube. Ini dari Jaluwas gitu. Jadi mengapa pertanyaan ini aku bahas? Karena menurutku pertanyaan ini tuh menarik dan bisa saja keluar dalam tes CPNS 2021 tahun ini. Dan juga ini kan sesuai dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Dan karena tidak semua orang membaca kolom komentar, jadi aku bikin ini dalam sebuah konten. Jadi pertanyaannya ini dari Jaluwas gitu. Pertanyaannya, Kak, pandemi COVID RI termasuk ancaman atau gangguan ya? Ancaman non-militer atau gangguan berasal dari luar secara tidak konvensional? Oke, jadi sebelum kita bahas ke soalnya, ini tuh adalah materi bela negara ya. Jadi ini tentang ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi kan saat ini itu sedang marak pandemi ini dan tidak selesai-selesai COVID ini. Jadi itu tuh masuk ke dalam apa gitu. Jadi sebenarnya COVID-19 ini masuk ke dalam ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan. Jadi menurutku ini tuh tergantung konteks dari pertanyaannya nanti. Aku akan menjelaskan satu ya. Jadi pandemi COVID itu kan menghadapkan bangsa Indonesia pada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi itu bisa masuk ke 4 aspek ini, tergantung dari konteksnya. Yang pertama kalau kita bahas dulu adalah ancaman ya. Jadi ancaman itu dapat berupa ancaman non-militer. Seperti yang kita tahu, adanya virus corona itu sebagai ancaman berimbas pada darurat ekonomi di Indonesia. Banyaknya PHK, penjualan menurun atau sepi, sehingga mengalami krisis ekonomi. Ditambah lagi, pandemi ini tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Jadi itu merupakan ancaman, karena kan mengancam darurat ekonomi di Indonesia. Karena banyaknya PHK, penjualannya menurun, banyak yang harus work at home sehingga terjadi penurunan. Biasanya kan work at home terus ada penurunan gaji dan sebagainya. Jadi kan kesejahteraannya itu berkurang gitu. Makanya dapat terjadi ancaman juga. Selain itu nggak tahu nih kapan pandemi ini berakhir. Tuh. Selanjutnya tantangan. Dalam segi tantangan ini kalau tantangan ini dalam segi tantangan pendidikan adalah salah satu tantangan selama masa pandemi ini. Penerapan physical distancing berdampak hingga keluar kebijakan belajar dari rumah atau daring. Selain itu juga peniadaan UN tahun ini, mekanisme yang berlangsung tiba-tiba ini tentu saja membuat kaget berbagai pihak sehingga pembelajaran daring menjadi tantangan tersendiri. Dengan terlaksananya pembelajaran daring juga menimbulkan berbagai macam hambatan, antara lain penguasaan teknologi yang rendah, kendala sinyal di daerah pelosok, dan biaya internetnya. Jadi dampak dari COVID ini adalah tantangannya itu tantangan di bidang pendidikan ya. Jadi di masa pandemi ini karena banyak belajar di rumah, tentu saja ini kan membuat kaget berbagai macam pihak ya, dan menimbulkan berbagai macam hambatan-hambatan yang seperti kita tahu biaya internet yang mahal, penguasaan teknologi yang rendah, dan kendala sinyal karena tidak semua sinyal itu mudah gitu. Dan banyak juga kita lihat di berita bahwa banyak yang harus memutuskan sekolah karena tidak punya biaya untuk membeli kuota internet. Itu adalah suatu tantangan di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah hambatan. Jadi hambatan dalam pandemi COVID ini sulitnya mendapat APD dan masker, tingginya beban tenaga kerja medis karena banyaknya pasien tertular COVID, lalu tidak tersedianya vaksin virus khusus untuk COVID jadi salah satu hambatan dalam penanganan COVID ini. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, sebelumnya kita kesulitan mendapatkan APD dan juga masker. Harga masker yang melonjak tinggi itu juga merupakan hambatan dalam penanganan COVID ini. Dan juga belum adanya vaksin. Mungkin baru-baru ini ada vaksin, cuma kan masih
dalam tahapan proses gitu ya. Dan untuk selanjutnya adalah gangguan. Dan dalam kasus ini terjadi gangguan di Indonesia akibat dari luar. Contohnya, banyak orang asing memasuki wilayah Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, kan gangguan itu pengertiannya merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak langsung, secara tidak konsepsional. Jadi kan banyak sekali orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, padahal kita kan ingin pandemi ini tuh cepat berakhir gitu. Dan ini tuh masuk ke dalam gangguan. Tuh. Oke, jadi kesimpulannya kan ancaman itu merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik. Jadi ancaman itu kan ada ancaman militer, ada ancaman non-militer. Jadi COVID ini termasuk ancaman non-militer yang mengancam darurat ekonomi di Indonesia, seperti itu. Dan yang selanjutnya tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengugah kemampuan gitu. Jadi kan dengan adanya pandemi ini kita itu mendapat sebuah tantangan atau kita itu yang bersifat menggugah kemampuan karena kita harus belajar teknologi dan juga belajar beradaptasi dengan teknologi karena semuanya itu serba online dan internet itu. Dan selanjutnya hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi kan hambatannya itu berasal dari Indonesia sendiri karena kekurangan APD, kekurangan masker, kurangnya itu menjadi hambatan bagi negara Indonesia. Dan untuk gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi seperti yang udah aku jelaskan tadi, jadi gangguan dari luar itu banyaknya warga asing yang masuk ke negara Indonesia sehingga menjadi salah satu gangguan untuk menyelesaikan pandemi COVID ini agar segera berakhir, seperti itu. Oke, semoga penjelasanku ini detail dan jelas dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah bertanya. Kalau misalkan ada pertanyaan bagus lagi, aku akan jawab di konten seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa tonton video materi-materi lain tentang CPNS. Itu ada di playlist materi TWK atau materi tes wawasan kebangsaan. Oke, terima kasih for watching. See you next time and bye-bye.